Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang menurut saya cukup dramatis dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Yang ingin saya ceritakan itu adalah ada sebuah keluarga yang boleh dikatakan sebuah keluarga miskin di sebuah rumah yang reok, rumah yang sangat tidak layak. Hiduplah di situ seorang nenek dengan seorang cucunya. Cucu yang satu-satunya keluarga dia yang dia miliki, yang dia sayangi dengan sepenuh hati. Suatu hari, cucu yang dia sayangi ini sakit. Kemudian saking khawatirnya nenek, dibawalah cucu ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata kata dokter, cucu ini harus dirawat. Dan setelah 1 minggu dirawat, singkat cerita, cucu ini pun sembuh. Kemudian kata dokter, Nek, cucunya sudah sembuh, maka nenek boleh membawa cucunya pulang. Tapi dengan syarat, nenek harus membayar biaya pengobatan sebesar Rp900.000. Mendengar kata-kata Rp900.000 itu, lantas nenek tertegun dan termenung dan berkata kepada sang dokter, baik dokter, izinkan saya dulu pulang untuk mencari uang karena sekarang saya tidak punya uang sebanyak itu. Akhirnya nenek pulang ke rumah dan sampai di rumah dia menggedor pintu tetangga sebelah kanan. Kata tetangga sebelah kanan, belum gajian. Kemudian dia gendor lagi pintu sebelah tetangga sebelah kiri. Jawabannya, uangnya masih dipinjam orang. Hampir satu RT nenek ini minjam uang, tidak ada satupun yang mau meminjamkannya uang. Nah, inilah kaum muslimin di zaman sekarang, kalau ada orang miskin yang pinjam uang, jarang orang yang mau menolong. Khawatir utang itu tak akan dibayar. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah lama nenek ini berjalan dan hampir satu RW dia berjalan, tidak ada yang membantunya. Akhirnya nenek ini pulang dalam keadaan hampir putus asa. Sampai di rumah dalam keadaan hampir putus asa. Dia mengambil secari kertas, kemudian dia tulis kertas itu, diambil sebuah pena, dia tulis surat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menulis surat kepada Allah, kaum muslimin. Isi surat itu seperti ini. Kepada Allah dimanapun berada. Wahai ya Allah, kata orang, ya Allah, engkau maha pemberi pertolongan. Kata orang, ya Allah, engkau ini maha pemberi rezeki. Maka ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya butuh uang 900.000 untuk mengeluarkan cucu saya keluar dari rumah sakit. Kemudian surat itu dia tanda tangani, kemudian dia lipat, dia masukkan ke dalam amplop. Di luar amplop ditulisnya, pengirim alamat lengkap Siti Khadijah, alamat perumahan A, jalan A, nomor sekian, lengkap alamat itu. Kemudian tujuan surat dibuatnya tulisan kepada Allah dimanapun berada. Kemudian dia kasih surat itu perangko dan kemudian dia masukkan ke dalam kotak pos. Kemudian apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika surat itu sampai di kantor pos, karena dia juga bermaterai, sang pak pos pun bingung kemana surat ini mau diantar. Kaum muslimin ikhwati fillah, akhirnya dalam pikiran Pak Pos, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mengurus rumah Allah. Maka dia cari salah satu masjid dan kemudian dia cari pengurus masjidnya. Kemudian dia datangi dan dia berkata, ketika dia sampai di rumah pengurus masjid, ketua masjid, salah satu masjid, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dia sampaikan, Pak, Bapak ketua masjid ini, iya, tolong Bapak terima surat ini. Ketika surat itu sampai di ketua masjid, kata Pak ketua masjid, maaf Pak Pos, ini surat bukan untuk saya. Kata Pak Pos, Bapak kan pengurus masjid. Masjid ini kan rumah Allah. Berarti kan Bapak dekat dengan Allah. Harusnya Bapak bisa menyampaikan surat ini. Kata pengurus masjid, maaf Pak, saya memang ketua masjid, saya memang ketua rumah Allah, tapi saya tak tahu cara menyampaikan surat ini. Tolong dibuat surat ini kembali. Akhirnya Pak Pos membuat surat ini kembali ke kantornya, dan di tengah jalan Pak Pos berpikir kemana surat ini mau diantar. Sementara surat ini harus sampai ke tujuan. Akhirnya Pak Pos berpikir, oh ya, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mengurus agama Allah. Kemudian apa kaum muslimin yang terjadi? Surat itu dibawa pula lah oleh Pak Pos ke kantor Departemen Agama. Apa yang terjadi kaum muslimin? Singkat cerita, begitu juga jawabannya sama yang disampaikan oleh orang Departemen Agama. Kami memang mengurus agama Allah, tapi kami juga tidak tahu bagaimana cara menyampaikan surat ini kepada Allah. Akhirnya kaum muslimin, apa yang terjadi? Pak Pos juga hampir putus asa kemana surat ini diantarkan. Akhirnya Pak Pos berpikir, teringat dia bahwa apabila ada seseorang yang ingin mencari suatu alamat di kota, maka orang senantiasa atau selalu bertanya kepada polisi. Maka oleh Pak Pos dibawalah surat ini ke kantor polisi, ya, dibawa ke kantor polisi. Sampainya di kantor polisi, ternyata yang ada di depan kantor polisi kebetulan komandan polisi. Nah, ketika Pak komandan polisi melihat Pak Pos datang, ditanya, Pak Pos ada apa? Kata Pak Pos, ini komandan ada surat ini, ya bingung saya mau diantarkan kemana. Mana suratnya? Ketika dikasih ke Pak komandan polisi, dibukanya surat itu, ditengoknya surat itu, kemudian dia lihat, kepada Allah dimanapun berada, penasaran ini polisi. Akhirnya dia buka surat itu. Ketika dibuka, dilihat ada seorang nenek yang butuh uang, bantuan. Tak tersentuh hati komandan polisi ini, ya kan?
Apa yang terjadi? Lalu Pak Polisi mengumpulkan anak buahnya dan mengatakan, kalian kumpul. Ini ada orang yang perlu dibantu. Komandan polisi mengeluarkan 200.000, kemudian dia perintahkan anak buahnya untuk mencukupkan uang sesuai dengan kebutuhan nenek. Dan nyumbang 50.000, ada yang 100.000, ya kan? Nah, kemudian setelah komandan ini pergi, anak buah polisi mengumpulkan uang, terkumpullah uang sebanyak 850.000 rupiah. Dalam pikiran anak buah polisi ini, ya udahlah, tak mungkin nenek 50.000 tidak bisa mencarikan tambahan. Akhirnya uang itu dia masukkan ke dalam amplop, kemudian surat itu diantarkan ke rumah nenek sesuai dengan alamat yang ada di amplop. Ketika polisi sampai di rumah nenek, ternyata nenek tidak di rumah. Akhirnya amplop itu dititipkan oleh polisi kepada tetangga nenek. Apa kata polisi? Bu, kalau nanti nenek itu pulang, tolong sampaikan ini ada titipan dari Pak Polisi. Kata si tetangga nenek, baik Pak Polisi. Nah, ketika polisi pergi, nenek pun sampai di rumah. Dan tetangga pun datang ke rumah nenek mengatakan, Nek, tadi ada polisi datang, ini ada titipan dari Pak Polisi, tolong nenek terima. Nah, kemudian nenek itu terima dan dia bawa masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, ketika dia buka amplop itu, dia lihat ada setumpuk uang di dalam amplop itu. Kemudian nenek langsung dia sujud syukur berkali-kali sujud syukur dan mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Memang benar Engkau Maha Penolong ya Allah. Memang benar Engkau Maha Menolong ya Allah. Berkali-kali berterima kasih. Dan akhirnya nenek langsung pergi ke rumah sakit tanpa menghitung uang yang ada di dalam. Akhirnya nenek sampai ke rumah sakit, dia bertemu dengan cucu dan cucunya bertanya, Nek, dapat uang Nek? Kata nenek, iya, Alhamdulillah. Kata si nenek dengan bangga, dengan hati bahagia, dia mengatakan kepada cucunya, bayangkan cu, hari ini nenek menulis surat kepada Allah, hari ini juga Allah berikan nenek. Mana uangnya Nek? Kemudian nenek mengasihkan amplop itu kepada cucu dan kemudian menyuruh cucunya untuk menghitung. Ini uangnya, tolong kau hitung. Setelah dihitung, nenek bertanya, berapa cu? Kata cucu, 850.000 rupiah. Kata nenek, nggak mungkin. Coba hitung lagi. Karena dihitung lagi oleh sang cucu, dan ternyata jumlahnya masih tetap 850.000. Sampai 3 kali. Akhirnya apa kata nenek? Ketika hitungan yang ketiga disampaikan oleh cucu, hanya masih angka 850.000, keluarlah kata-kata dari mulut si nenek. Apa kata nenek? Inilah cu, polisi. Uang Tuhan pun dimakannya. Kaum muslimin, ikhwati billah. Kenapa nenek ini bisa menuduh polisi makan uang Tuhan? Hanya satu kata kuncinya, bahwa nenek ini senantiasa bersuuzon kepada polisi. Tidak semua polisi itu jahat. Ini buktinya. Padahal nyata-nyata itu adalah uang polisi, tapi karena nenek ini menganggap seluruh polisi itu jahat, maka dia generalkan dengan sangkaan-sangkaan negatif. Maka dari sini dapat kita sebuah pelajaran. Wajarlah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjauhi perbuatan berburuk sangka ini. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Dalam surah Al-Hujurat Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi olehmu kan berzon-zon, bersak-sak, bersangka-sangka. Kenapa? Inna ba'da zon ismun. Karena sebagian besar dari bersak-sak, bersangka-sangka itu adalah dosa. Maka, ikhwati fillah, ini sebuah cerita yang menurut saya sangat sederhana, tapi sangat menyentuh. Di satu sisi, kita apresiasi dengan akidah nenek yang ketika tidak ada lagi manusia yang bisa diharapkan di dunia ini, tidak ada lagi pertolongan di dunia ini kecuali pertolongan Allah, kemudian dia tulis surat untuk Allah, itu kita apresiasi. Tauhidnya kepada Allah bagus. Tapi ketika dia membuat sebuah persangka yang buruk, itu juga menodai akhlaknya dalam agama ini. Maka pesan yang bisa kita sampaikan hari ini adalah, dalam hadis lain Rasulullah katakan, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabal hadits. Hindarilah olehmu akan berprasangka-sangka atau suuzon, karena sesungguhnya prasangka itu, zon itu adalah sependustanya perkataan. Itu saja sementara lu ikhwati billah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.